Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hukum Newton 1 dan 2. Namun sebelumnya Ibu ingin menjelaskan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nih ya, kalian bayangin misalnya ada suatu benda. Ketika kita berikan gaya kepada benda tersebut, ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Benda yang tadinya diam bisa bergerak, atau benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Ketika bendanya bergerak, dia bisa dipercepat atau juga bisa diperlambat. Itu adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda, ya. Nanti ini akan berhubungan dengan hukum Newton. Apa sih itu hukum Newton? Nanti kita akan membahasnya. Hukum Newton itu berkaitan dengan tadi pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Nih ya, misalnya ada satu benda. Ketika ada satu benda ini, ada 4 gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Yang pertama, gaya dorong. Misalnya kita ngedorong suatu benda. Lalu ada gaya gesek. Apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat kontak langsung dua permukaan benda. Gaya gesek selalu berlawanan dengan arah geraknya. Misalnya kita ngedorong lemari ke arah kanan misalnya, maka gaya gesek yang bekerja itu adalah ke arah sebaliknya, ke arah kiri. Semakin mulus permukaan lintasannya, itu gaya geseknya akan semakin kecil. Misalnya nih, jalan beraspal dengan jalan berbatu. Ketika kita melewati jalan tersebut, gaya gesek yang lebih besar itu adalah yang berbatu daripada yang aspal. Karena kan kalau kita ngelaju misalnya naik mobil atau naik sepeda di jalan beraspal, kita kan semakin cepat tuh ya, itu gaya geseknya tuh kecil. Tapi kalau kita naik sepeda di jalan yang berbatu, itu gaya geseknya besar. Tuh, ada gaya dorong, ada gaya gesek, lalu ada gaya gravitasi. Nih ya, gravitasi itu arahnya selalu menuju ke pusat bumi, jadi selalu ke bawah. Yang berhubungan dengan gaya gravitasi itu gaya normal. Pada video sebelumnya Bu sudah menyinggung ya tentang gaya normal. Gaya normal itu arahnya berlawanan dengan gaya gravitasi. Jadi ada 4 gaya yang bekerja pada suatu benda. Gaya-gaya yang satu arah itu bisa kita kelompokkan, misalnya kayak gaya normal dengan gaya gravitasi. Lalu ada gaya dorong dengan gaya gesek. Gaya vertikal tuh yang ke arah mana? Yang ke arah ke atas sama ke bawah. Itu ada gravitasi dengan gaya normal. Lalu ada gaya horizontal, yaitu gaya dorong, dan ada gaya gesek. Seperti ini. Ini gaya-gaya horizontal bisa kita kelompokkan, misalnya ada F1, ada F2, atau ada F3. Kalau misalnya dia searah bisa kita jumlahkan, tapi kalau misalnya beda arah bisa kita kurangin. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Resultan gaya vertikal juga sama, kita kelompokkan. Bisa F1, F2, arahnya berkebalikan. F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya, itu resultan gaya. Kita sudah pernah belajar tentang resultan gaya ya sebelumnya. Yang horizontal itu resultan gayanya Fx, karena di sumbu X kan dia vertikal, sumbu X ya. Sedangkan gaya-gaya horizontal tadi Fx, kalau vertikal itu Fy. Jadi resultan gaya Fy, ini resultan gaya Fx. Nah, percepatan, kita udah pernah belajar tentang percepatan ya. Percepatan itu terjadi karena adanya perubahan gerak, ya enggak? Kalau misalnya kita dorong meja dengan atau inilah kita naik motor misalnya, kalau dengan kecepatan yang konstan, dia itu nggak punya percepatan karena nggak ada perubahan dalam kecepatannya ya. Jadi ketika dia nggak punya ketika dia lajunya konstan, maka dia percepatannya sama dengan 0. Tapi kalau misalnya dia ada perubahan geraknya, misalnya yang tadinya lambat
jadi percepat, atau yang tadinya yang tadinya cepat jadi lambat, atau yang tadinya diam jadi bergerak, dari bergerak menjadi diam, itu maka kan ada perubahan gerak ya. Itu akan mempengaruhi, itu berarti ada percepatannya. A itu kan percepatannya sama dengan resultan F per M. M itu apa? M itu massa benda. Jadi A itu percepatan benda, lambangnya satuannya M per S kuadrat. Resultan gaya yang tadi itu kalau gaya tetap Newton ya, Newton. Lalu massa benda satuannya kilogram. Nah, kita ke hukum Newton 1. Kata hukum Newton 1, ketika resultan gayanya itu sama dengan 0 atau Fx-nya sama dengan 0, misalnya nih ini ada suatu benda. Benda itu kita beri gaya F1 ke arah kanan sebesar 5 Newton dan diberi gaya yang berlawanan arah ke arah kiri dengan jumlah yang sama. Maka kan F1 dikurangi F2 ya, sama dengan Fx-nya sama dengan 0. Kalau Fx-nya sama dengan 0, maka A-nya akan sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka bendanya tetap pada keadaan semula. Ingat, kalau misalnya dia nggak ada percepatan, maka tidak akan ada perubahan gerak. Benda itu kalau diam, maka dia akan tetap diam. Sedangkan kalau bendanya itu bergerak, maka ya udah dia akan terus bergerak gitu. Itu hukum Newton 1. Dia bilang ketika gaya-gayanya itu seimbang seperti ini, Fx-nya sama dengan 0 atau resultan gayanya itu sama dengan 0, maka benda itu akan tetap mempertahankan kedudukannya. Benda yang mempertahankan keadaan diam atau bergeraknya benda disebut momen inersia. Atau apa coba, di buku sudah ada juga ya. Ketika suatu benda mempertahankan keadaannya, itu disebut momen inersia atau kelembaman. Itu yang namanya hukum Newton 1. Ingat kata hukum Newton 1 ya, ketika suatu benda memiliki percepatan 0 atau resultan gayanya 0, maka benda itu akan mempertahankan kedudukannya. Yang tadinya diam, dia akan terus tetap diam. Yang tadinya bergerak, dia akan terus bergerak tanpa adanya percepatan. Seperti itu. Itu hukum Newton 1. Hukum Newton 2 itu ketika resultan gayanya sama dengan atau bukan sama dengan 0. Kayak misalnya ini benda ya, yang tadinya di kanan dia kasih gaya 10 Newton, ke kiri dia kasih gaya 5 Newton, maka resultan gayanya itu adalah sama dengan 5 Newton. Kalau dia resultan gayanya ada, maka percepatannya juga ada dong. Percepatannya nggak akan sama dengan 0. Gayanya tidak seimbang, maka akan karena percepatannya tidak sama dengan 0, maka akan terjadi perubahan gerak. Jadi benda yang tadinya diam dia akan bergerak, atau benda yang tadinya bergerak jadi diam, atau ketika bendanya tadinya lambat akan berubah jadi cepat, atau sebaliknya yang tadinya cepat dia akan jadi lambat. Itu hukum Newton 1. Kenapa sih kita dari tadi hanya membicarakan tentang Fx, resultan gaya X? Kenapa resultan gaya Y tidak kita gunakan? Tadi ya, ketika suatu benda, maka dia akan memiliki 4 gaya ya. Tadi ada gaya vertikal, ada gaya horizontal. Gaya horizontal itu gaya dorong, ada gaya gesek. Itu Fx. Kalau Fy, resultan gayanya itu adalah gaya normal dan gaya gravitasi. Ketika gaya normal sama gaya gravitasinya itu sama, W dikurangi N sama dengan 0. Berarti kan kalau misalnya gaya gravitasinya 9, maka gaya normalnya juga kan 9. Karena sama-sama jumlahnya, maka nggak akan ada resultannya karena kan dia seimbang ya. Maka percepatannya sama dengan 0. Tidak ada gerak vertikal. Oleh karena itu, di hukum Newton kita hanya fokus pada resultan gaya X
Seperti itu. Sekian